PT unit induk distribusi Lampung, visi PLN adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Visi PLN di Lampung sama dengan visi PLN korporat, itu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Kemudian misi PLN UI di Lampung apa? Mengelola kegiatan pendistribusian tenaga listrik, karena fokus kita adalah di situ. Dan pembangkit isolated dengan jumlah mutu keandalan sesuai standar yang ditetapkan. Mengelola niaga dan penjualan tenaga listrik untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola pelayanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan, mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, efektif dan strategis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi kaidah good corporate governance. Itu adalah misi kita. Kemudian strategi temanya adalah satu, peningkatan revenue, penurunan BPP, meningkatkan customer experience. Ini sudah selaras dengan transformasi PLN. Kemudian strategi resultnya nanti adalah harus ada peningkatan penjualan, efisiensi operasi dan investasi, peningkatan kepuasan dan keterikatan pelanggan. Strategi objektifnya adalah di internal proses nanti ada masalah. Kalau kita lihat dari strategi objektif, kalau dari bawah kita lihat adalah learning dan growth. Dimulai dari situ dulu, learning dan growth. Satu, peningkatan efektivitas dan kualitas organisasi dan SDM. Dua, perbaikan tata kelola organisasi. Makanya kenapa kita selalu juga melakukan pembinaan, diklat dan rotasi promosi orang-orang. Tujuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas organisasi. Nah, inisiatifnya apa? Di situ kita lihat adalah meningkatkan kompetensi pegawai, business inti, kemudian internalisasi visi misi dan tata nilai terbaik untuk strategi perusahaan, pengembangan talent untuk self development, meningkatkan implementasi knowledge management. Nah, terus kemudian kita lihat ketiga adalah peningkatan maturity level manajemen risiko. Karena semua aktivitas harus berbasis manajemen risiko. Nanti misalnya adalah RM, pencapaian RM harus mencapai 3,25. Dan kita sekarang lagi nyusun RKU. Dan saya minta itu dimulai dari UP3. UP3 harus melibatkan ULP-nya nanti ya. Nanti melakukan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko. Itu 12 kali, berarti 1 kali 1 bulan harus dilakukan. Setiap bulan harus dilakukan. Terus kemudian yang kita lakukan adalah optimalisasi penambahan infrastruktur yang terkait dengan bagaimana menggunakan anggaran investasi yang sudah diberikan. Nah, yang diukur dari pencapaian program fisik investasi. Nanti kita lihat itu bagaimana memastikan ketersediaan MDU investasi, memastikan ketersediaan anggaran investasi. Terus kemudian yang ke-5 adalah peningkatan pengelolaan K3L. Nah, kenapa harus ke sana? Karena kita harus sepakat kita harus mencapai zero accident. Jadi itu adalah ukurannya zero accident. Jadi artinya 0%. Kalau ada kecelakaan nilainya minus. Jadi tolong semua kawan-kawan harus komplain terhadap K3. Jadi apa-apa di situ dia sudah ada pelaksanaan K3 harus dijalankan. Setiap bulan selalu ada rapat P2 K3. Nah, di situ nanti ada monitoring dan evaluasi sosialisasi tentang bahaya bermain layang-layang. Ini melakukan inspeksi untuk kondisi-kondisi pada jarak distribusi. Jadi tidak boleh lagi ada unsafe condition, kondisi-kondisi tidak aman dalam bekerja. Tidak ada lagi pegawai-pegawai kita, pegawai-pegawai mitra kerja kita yang bekerja tanpa peralatan APD yang lengkap. Tidak ada alasan seperti itu. Tidak ada lagi alasan pekerjaan bisa dilaksanakan tanpa dilakukan job safety analysis JSA-nya, dan harus ada analisa dari pejabat K3L, karena pejabat K3 sudah sampai level ULP.
Nah, kemudian dari situ kita lihat lagi, apalagi yang kita lakukan adalah peningkatan efisiensi operasi distribusi. Ukurannya adalah susuk distribusi. Target 10,7, kita sudah mencapai angka 9,4. Terima kasih. Memang yang idealnya kita di angka 8 sampai 9. Nah, nanti pelaksanaan monitoring P2TR kita harus bisa mencapai dan mendapatkan 118,4 GWH di Desember. Sekarang kita baru di angka berapa ya? 22 mungkin. Jadi masih 80 GWH lagi harus kita cari dalam kurun waktu 7 bulan ke depan. Ganti komentar macet, buram tua, KR1 dan LPB rusak, kita harus mengganti 175.000 per 38 pelanggan. Sampai sekarang baru 23 ribuan yang diganti. Jadi masih berat, masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Nah, yang ketujuh adalah strategi objektifnya adalah peningkatan penjualan tenaga listrik. Nah, pertumbuhan penjualan tenaga listrik kita ditarget 10,71%. Tapi karena ada COVID segala macam juga pertumbuhan ekonomi melambat, mungkin akan susah mencapainya. Tapi kita masih punya daftar tunggu yang harus kita selesaikan. Lakukan percepatan penyambungan PBPD sehingga paling tidak memenuhi SLA. Terus kemudian banyakkan pemasaran layanan konstruksi. Layanan konstruksi, layanan masa konstruksi. Terus kemudian cari upaya-upaya lain. Nanti masalah layanan konstruksi untuk apa saja? Untuk apa saja itu? Misalkan kalau di daerah Pringsewu itu, kalau kita masuk musim kemarau, mungkin nanti kalau irigasi agak susah, kita bisa menawarkan pompa-pompa listrik. Saya kira itu yang harus kita bicarakan mengenai strategi map kita. Terus kemudian finansial, kita lihat dari customer, kita lihat peningkatan keandalan dan kualitas layanan. Nah, ini ukurannya adalah SAIDI, SAIFI, dan ENS. Ya, nah SAIDI, SAIFI, dan ENS. Target SAIDI kita 896 menit per pelanggan. Karena kita sepakat nanti di tahun 2024, SAIDI kita harus diangkat 500 menit per pelanggan per tahun. Itu sudah sesuai dengan target dari transportasi PLN. Kemudian SAIFI dia di 10,27 kali padat per pelanggan per tahun. Nah, ini ada, kemudian sini ada ENS-nya 13,12 GWH. Ya. Nah, ini harus kita tekan terus. Tadi saya share bahwa Direksum KAL berharap bahwa kita bisa satu hari dalam satu hari itu bisa seluruh Sumatera bisa nihil. Nah, untuk menerjemahkan itu saya berharap mulai bulan Juni kita akan masuk paling tidak dalam bulan Juni kita ada 2 hari yang nanti tanpa ada gangguan penyulang. Jadi dari sekarang mari kita kerja keras untuk melakukan peningkatan jalan. Ya. Jadi sini sudah ada aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Melakukan inspeksi DWDA, melakukan evaluasi pembersihan pohon, melakukan pemeliharaan peralatan remote, melakukan updating jaringan, terus memastikan ketersediaan orang bekerja dengan risiko keberhasilan, dengan tingkat keberhasilan, rasio keberhasilan itu 99%. Ini kan cuma harusnya 100%. Ya nggak apa-apa lah. Selalu ada error, plus minus 1% ya gitu ya. Dan optimasi PDKB. Bagaimana PDKB kita ada 4.000 bisa kita maksimalkan. Nanti terjemahkan lebih detail. Kemudian peningkatan kepuasan dan keterikatan pelanggan. Tahun ini kita akan jalankan lagi indeks kepuasan pelanggan, indeks IKP, nanti implementasi customer experience, terus aplikasi PLN Mobile sesuai kewenangannya, penuh jumlah komplain, izin komplain. Nah, untuk indeks kepuasan pelanggan kita ditarget pada nilai 96%. Dan nanti ada inisiatifnya ada customer gathering, mengelola hubungan dengan media, pihak eksternal, melakukan kampanye program atau produk PLN Mobile, peningkatan pelayanan PWPD, aplikasi baca meter, callback customer complaint, dan kita sudah mulai supaya mudah mengendalikan, maka kita bangun LCC Lampung Comment Center tujuannya untuk mengendalikan ini di satu tempat sehingga bisa kita monitor dengan baik. Respon dan recovery time gangguan kita perbaiki. Nah, khusus IKP nanti yang akan dinilai adalah metro dan kota bumi. Jadi tolong kawan-kawan kota bumi, mulai dari sekarang pelayanan ditingkatkan. Jangan sampai nanti banyak komplainnya. Karena tahun lalu nilai kita sudah 95%.
tahun ini jangan turun, target kita nggak banyak, cuma 96%. Sisi BPP, pengendalian rata-rata rasio tunggakan. Jadi targetnya adalah BPP kita di Rp232,68 per KWH. Sampai sekarang masih Rp169. Mudah-mudahan bisa kita kendalikan sampai akhir tahun. Yang berat adalah rasio tunggakan kita di angka 2,91%. Artinya di sini maka 2,91% itu adalah rasio nominal tunggakan terhadap revenue. Revenue kita ditarget di 5,6 triliun. Maka tunggakannya masih bisa di berapa? 20 miliar. Nanti kalau nggak sampai lagi ya, maka nominal tunggakan kita harus lebih rendah lagi. Jadi kawan-kawan tolong ya, ini benar-benar kerja keras. Jadi dari kantor indung juga selalu setiap saat selalu membantu kawan-kawan di WLP. Tapi saya pikir P3 juga harus melakukan seperti itu, pendampingan ke WLP-nya. Nanti kita lihat mana yang paling krusial, kita akan turun. Gitu ya. Terus mengendalikan saldo rekening berjalan, targetnya 15,14 miliar. Tapi kalau nanti revenue kita turun, maka ini menjadi di angka 8 miliar. Itu apa bagus ya? Nah, di angka 8 miliar. Jadi makin berat lagi. Termasuk TSP2TM juga harus ditagih itu. Jangan cuma sekedar TS saja. Terus kemudian migrasi pelanggan yang sering nunggak 2-3 bulan ke prabayar. Nah, tolong dipetakan, ini WLP itu, tolong petakan. Kemudian adalah peningkatan pendapatan. Nah, ini tadi, peningkatan pendapatan. Karena fokusnya adalah revenue. Targetnya 5,638 triliun. Tahun lalu kita di 5,06 pencapaiannya. Dari 4,4 triliun di tahun 2018. Jadi kita bisa naik miliar. Maka tahun ini kita dikasih lagi target 16 miliar. Harus ada pertambahan pendapatan selama tahun 2020 ini. Jadi kita harus kerja keras. Di tengah-tengah penurunan pertumbuhan, kita harus cari dari mana lagi. Maka adalah penyambungan pelanggan TM, percepatannya harus lebih cepat, jangan mengeluh, jangan ini. Kalau ada IB pelanggan belum siap, kita harus bantu. Jadi Anda nggak bisa hanya pasif saja, kita harus aktif. Kemudian survei kebutuhan pelanggan apa, mungkin pelanggan-pelanggan kita ada yang bisa kita tawarkan untuk tambah daya, kita bantu bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan konsumsi listriknya. Pelanggan premium, menentukan pelanggan jam nyala yang di atas 600. Mungkin itu nanti, maka kita harus sepakat ya, LPB tidak usah pakai MCB lagi, maka load limiternya Anda setting sesuai dengan daya yang diminta. Kita berharap nanti yang 450, 900 akan pindah ke 1.300 dan 2.200. Karena sudah di load limiter, mereka nggak bisa besar-besaran lagi. Harapannya begitu. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk strategi map 3, terus kemudian tinggal implementasinya. Saya minta kawan-kawan manajer P3 ya, nanti ini data file yang kita share. Manajer P3 silakan lakukan improvisasi, lakukan diskusikan dengan kawan-kawan, maksimalkan peran dari setiap SDM yang ada di P3. Kami di kantor indung juga sudah berusaha maksimal. Kalau perlu lebih dari, kita akan support semua P3. Saya kira itu